Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zikri ingin menyampaikan tentang materi algoritma Branch and Bound. Yaitu algoritma Branch and Bound juga merupakan metode pencarian di dalam ruang fungsi secara sistematis. Algoritma runut balik atau skema DFS atau algoritma BNB dan skema BFS. Untuk mempercepat pencarian ke simpul solusi, maka setiap simpul diberi sebuah nilai ongkos atau cost. Simpul berikutnya akan diekspansi tidak lagi berdasarkan urutan pembangkitannya, sebagaimana pada BFS murni. Tetapi simpul yang memiliki ongkos yang paling kecil, last cost search, pada kasus minimasi, nilai ongkos pada setiap simpul I merupakan taksiran ongkos termurah. Lintasan dari simpul I ke simpul solusi adalah C I nilai taksiran lintas termurah dari simpul status I ke status tujuan. Dengan kata lain, menyatakan batas bawah lower bound dari ongkos pencarian solusi dari status I. Persoalan 400 diselesaikan dengan skema BFS murni, yaitu solusi pertama dicapai pada simpul 3, yaitu X sama dengan 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, dan 3. Dengan skema BFS murni Vivo kita harus memperluas dulu simpul 12, simpul 15, dan simpul 16 sebelum memperluas simpul 22 yang melahirkan simpul solusi yaitu simpul 30. Pada algoritma BNB, pencarian ke simpul solusi dapat dipercepat dengan memilih simpul hidup berdasarkan nilai ongkos atau cost. Fungsi heuristik untuk menghitung taksiran cost. C dalam kurung I sama dengan fungsi I plus G dalam kurung I. C dalam kurung I ongkos untuk simpul I. F dalam kurung I ongkos mencapai simpul I dari akar. G dalam kurung I ongkos mencapai simpul tujuan dari simpul I. Simpul berikutnya yang dipilih untuk diekspansi adalah simpul yang memiliki C minimum. Algoritma BNB akan dijelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiansyah. Di sini saya dari kelompok 8 mau mempresentasikan tentang algoritma Branch and Bound. Nah, algoritma Branch and Bound itu algoritma BNB itu Branch and Bound ya panjangannya. BNB adalah pencarian jalur yang melalui semua titik dengan biaya yang rendah. Algoritma ini akan melakukan perhitungan secara rekursif, akan memecahkan masalah ke dalam masalah-masalah kecil, namun tetap menghitung nilai terendah atau terbaiknya. Ini contohnya, kita langsung ke contoh aja ya, soalnya kalau materi mungkin lebih sulit untuk dipahami. Di sini ada contoh permainan 15 puzzle. 15 puzzle ini puzzle kita nyusun puzzle dari angka 1 sampai angka 15. Ini susunan awal, ini yang susunan akhir, ini tujuannya. Nah, di sini ada rumus. Rumusnya itu CI sama dengan FP tambah GP. GP itu jumlah ubin yang letaknya tidak sama pada susunan akhir. Contohnya ini ya. Contohnya susunan awal. Yang tidak sama itu ada 6. Soalnya di sini 6, di sini ada 10. Nah, 10 di sini 11. 11 dan 12 itu urutannya beda sama yang akhir. Jadi GP-nya di sini ada 4. Gitu. Terus FP, panjang lintasan dari simpul akar ke P. Nah, simpul akar itu yang ini, letak awal yang kosong. Ini letaknya yang pertama. Sini simpul akar, P-nya nanti yang kosong ini. Kalau dia berpindah ke atas, nanti di sini di atas kosong. Nah, itu ada
panjang lintasannya 1 kotak. Tuh. Next ya. Langsung saja kita selesaikan masalah dari puzzle tersebut. Di sini C1-nya ya. Di sini C2. Kita ini carinya naik, yang dari P-nya itu naik ke atas. Jadi 2-nya turun ke bawah. C2 itu yang tadi rumusnya CI FP tambah GP. Jadi panjang lintasan tambah jumlah ubin yang letaknya tidak sama pada suatu susunan akhir. Di sini yang tidak sama itu ada 2, 6, 10, 11, 12. Tidak sama susunan sama yang tujuannya itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini panjang lintasannya dari akarnya tadi di sini ya. Akar ke sini itu 1, ke P-nya 1. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. Begitu juga selanjutnya. Di sini ada 6. Kita cari lagi di sini C4. Ini ke kiri ya, ke kiri. Jadi yang P-nya ke kiri. Jadi 5-nya ini ke akar sini. Ke bawah C4 dapatnya 4, ke kanan dapatnya 6. Nah, yang terendah itu yaitu C4. Langsung kita gali lagi di C4. Gali lagi di C4. C4 ke kiri, ke bawah, ke kanan. Ke kiri dapatnya 6. C7 ke bawah dapatnya 6. Sedangkan yang C8 ke kanan itu dapatnya 4. Kita cari di penjelasan yang tadi ya, penjelasan awal, tetap menghitung nilai terendah. Dia nilai terendahnya itu di sini 4, C4 tadi, dan di sini C8. Di FP-nya, di FP yaitu C4 dan C8. Selanjutnya C8 kita cari lagi, yaitu bagian kanan dan bawah. Bagian kanan dan bawah. Di sini bagian kanan kita dapat 4. Di bagian C9 di sini dapatnya 4. Sedangkan C10 dapatnya 6. Kita next. Nah, kita ambil yang C9 karena nilainya terendah. Kita telusuri lagi ke bawah dan hasilnya sama dengan tujuan. Inilah yang dimaksud dengan algoritma BNB. Sekian dari saya. Selanjutnya itu materi persoalan perdagangan keliling, yaitu Traveling Salesperson Problem atau TSP, akan dijelaskan oleh Ragil Margiono. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ragil Margiono akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai Traveling Salesperson Problem (TSP). Nah, di sini ongkos atau nilai batas untuk setiap simpul dihitung dengan menggunakan metrik ongkos tereduksi (reduced cost metric) dari graf G. Sebuah metrik dikatakan tereduksi jika setiap kolom dan barisnya mengandung paling sedikit satu buah nol dan satu buah elemen lainnya non negatif. Langsung ke contoh. Contoh graf lengkap beserta TSP dengan N sama dengan 5. Bisa dilihat di situ sudah Nah, kita langsung lakukan pereduksian baris dan pereduksian kolom. Pertama, reduksi baris. Semua baris
dikurangi. Baris pertama dikurang 10, baris kedua dikurang 2, baris kedua dikurang 2, baris keempat dikurang 3, baris kelima dikurang 4. Maka ditemukanlah hasilnya di gambar yang sebelah kanannya. Lalu setelah itu pereduksian kolom dengan hasil reduksi baris. Pereduksian kolom ini dilakukan ketika sudah melakukan reduksi baris. Pereduksian kolom ini yang direduksi cuma di kolom 1 sama di kolom 3. Selebihnya tidak. Nah, maka total jumlah pengurangan, semua pengurangan itu 10, 2, 10 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dijumlah, habis itu ditambahkan dengan pengurangan jumlah dengan jumlah pengurangan kolom 1 ditambah 3 sama dengan 25. Nah, nilai 25 ini adalah batas untuk simpul akar yang dimana bobot root sama dengan 25. Yang C ada garis atasnya, terus root itu 25. Lanjut, misalkan A adalah metrik tereduksi untuk simpul R. Misalkan S adalah anak dari simpul R, sehingga sisi R, S pada pohon ruang status berkoresponden dengan sisi I, J pada perjalanan. Jadi saling berhubungan antara R, S dan I, J pada pencarian. Jika S bukan simpul daun, maka matriks bobot tereduksi untuk simpul S dapat dihitung sebagai berikut. A. Ubah semua nilai pada baris I dan kolom J menjadi tak terhingga. Ini untuk mencegah agar tidak ada lintasan yang keluar dari simpul I atau masuk pada simpul J. Ubah A buka kurung J, 1 menjadi tak terhingga untuk mencegah penggunaan sisi J, 1. Yang C, mereduksi kembali semua baris dan kolom pada matriks A kecuali untuk elemen tak terhingga. Jika R adalah total semua pengurangan, maka nilai batas untuk simpul S adalah C, S. C dalam kurung S itu adalah bobot untuk S sama dengan C R plus A buka kurung I, J plus R. Hasil reduksi ini menghasilkan matriks B. Nah, secara umum persamaan fungsi pembatas adalah C dalam kurung S sama dengan C dalam kurung R plus A buka kurung I, J plus R. Dalam hal ini C dalam kurung S adalah bobot perjalanan minimum yang melalui simpul S, simpul pohon ruang status. C dalam kurung R adalah bobot perjalanan minimum yang melalui simpul R, yang dimana R adalah orang tua dari S. Jadi R ini adalah orang tua dari simpul pohon ruang status. A, I, C adalah bobot sisi yang pada graf G berkoresponden dengan sisi R, S pada ruang pohon status, dan R adalah jumlah semua pengurangan pada proses memperoleh matriks tereduksi untuk simpul S. Lanjut untuk perhitungannya. Yang pertama simpul 2 lintasan 1,2. Di situ matriksnya tidak ada pengurangan yang dilakukan, jadi untuk nilai R-nya sama dengan 0. Lalu masukkan ke dalam rumus C S sama dengan C
buka kurung R plus A I, J plus R sama dengan 25 plus 10 plus 0 sama dengan 35. Nah, di sini R kok bisa 25 dapat dari mana? Itu diambil atau didapat dari pereduksian baris dan kolom yang di awal tadi. Jadi setelah melakukan pengurangan semua baris dan kolomnya dijumlah, maka ditemukan hasil 25. Nah, itu untuk R-nya. Terus A I, J kok bisa dapat 10? Itu sama, ditemukan dari hasil reduksi baris dan kolom. Jadi setelah kalian mereduksi baris dan kolom, didapatlah matriks A. Nah, itu diambil dari situ. A baris pertama, kolom kedua. Di situ dalam matriks baris pertama, kolom kedua, titik tengahnya adalah 10. Jadi untuk A I, J atau A buka kurung 1,2 itu nilainya 10. Jadi paham ya sampai situ. Nah, jadi langsung tadi hasilnya seperti itu, 25 plus 10 plus 0 sama dengan 35. Terus lanjut ke simpul 3, lintasan 1,3. Sama, langsung dimasukkan saja. Untuk S-nya itu simpul, R-nya itu tadi yang di atas yang sama kayak yang tadi 25. Terus di sini yang berubah 1,3, I, J-nya beda. Di sini baris pertama, kolom ketiga. Nah, kita lihat di matriks A yang di awal, baris pertama, kolom ketiga, titik tengahnya itu nilainya berapa? Yaitu 17. Nah, jadi dimasukkan nilainya 17. Terus di sini R. Nah, di sini ada pengurangan untuk nilai R yang dimana di kolom pertama nilainya dikurangi 11. Jadi R-nya adalah 11. Lalu dijumlahkan semua, 25 ditambah 17 ditambah 11, hasilnya 53. Itu untuk simpul ketiga. Lanjut untuk ke simpul yang keempat di lintasan 1,4. Jadi di sini sama aja, tidak dilakukan atau tidak ada pengurangan untuk R. Untuk batas simpul 4 tidak ada pengurangan. Lalu untuk R-nya sama, masih 25. Nah, untuk baris dan kolomnya I, J-nya beda. Di sini 1,4 baris pertama, kolom keempat. Kita lihat ke matriks A lagi. Di situ baris pertama, kolom keempat nilainya 0. Jadi dimasukkan nilainya 0. Nah, jadi ditemukan hasilnya untuk simpul 4 adalah 25. Terus di simpul kelima, lintasan 1,5. Di sini ada pengurangan. Jadi R-nya itu pengurangan di baris kedua dan di baris keempat. Untuk baris kedua semua nilainya dikurangi 2. Dan untuk baris keempat semua nilainya dikurangi 3. Lalu dijumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi untuk R-nya sama dengan 5 untuk batas nilai simpul 5-nya. Lalu ke R, masukin ke rumus semuanya. C simpul 5, simpul kelima sama dengan batas 25, batasnya 25, C, R-nya 25, plus A, I, J 1,5 plus R. Di situ R-nya 5. Nah, I-nya di sini 1,5. Baris pertama, kolom kelima.
dilihat matriks A-nya untuk baris pertama kolom kelima berapa. Baris pertama kolom kelima nilai A-nya, nilai di matriks A-nya itu 1. Jadi dimasukin 1 di situ ke dalam rumus. 25 tambah 1 tambah 5 hasilnya 31. Nah, lanjut sedikit. Maka dihasilkanlah untuk pohon ruang status yang sementara untuk titik pertama itu 25, titik kedua 35, titik atau itu simpul kedua itu 25, simpul ketiga 53, simpul keempat 25, dan simpul kelima 31. Jadi begitu cara mencarinya untuk memperoleh simpul. Nanti lanjut lagi ke simpul 6, 7, 8 dan seterusnya. Simpul 7 dan 8 dan seterusnya. Itu nanti dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Baiklah, sampai di sini saja untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada halaman 34, pohon ruang status yang terbentuk saat ini adalah simpul 1 25, simpul 2 35, simpul 3 53, simpul 4 25, dan simpul 6 31. Selanjutnya untuk halaman 35, untuk mencari simpul 6 lintasan 1,4,2. Karena matriknya udah kompleks, jadi tidak ada pengurangan yang dilakukan, sehingga R sama dengan 0. Untuk nilai batas simpul 6 pada pohon ruang status sama dengan 25 tambah 3 tambah 0 sama dengan 28. Lalu untuk simpul 7 lintasan 1,4,3 melakukan reduksi baris ketiga min 2, lalu reduksi kolom 1 min 11, diperoleh nilai R sama dengan 2 tambah 11 sama dengan 13. Nah, untuk batas simpul 7 pada pohon ruang status yaitu 25 ditambah 12 tambah 13 sama dengan 50. Selanjutnya halaman 37, untuk mencari simpul 8 melalui lintasan 1,4,5. Matriknya direduksi baris 2 min 11, diperoleh nilai R sama dengan 11. Nilai batas untuk simpul 8 yaitu 25 tambah 0 tambah 11 sama dengan 36. Lalu diperoleh pohon ruang status yang terbentuk untuk saat ini yaitu simpul 1 25, simpul 2 35, simpul 3 53, simpul 4 25, simpul 5 31, simpul 6 28, simpul 7 50, dan simpul 8 36. Selanjutnya halaman 39, untuk mencari simpul 9 lintasan 1,4,2,3. Melakukan reduksi matriks pada baris 3 dikurang 2, lalu reduksi baris 5 min 11, diperoleh R sama dengan 2 tambah 11 sama dengan 13. Untuk batas simpul 9 pada ruang status sama dengan 28 tambah 11 tambah 13 sama dengan 52. Halaman 40, untuk mencari simpul 10 lintasan 1,4,2,5 tidak ada pengurangan yang dilakukan sehingga R 0. Nilai batas untuk simpul 9 pada pohon ruang status 28 plus 0 sama dengan 28.
halaman 41. Pohon ruang status yang terbentuk saat ini. Simpul 1 25, simpul 2 35, simpul 3 53, simpul 4 25, simpul 5 31, simpul 6 28, simpul 7 50, simpul 8 36, simpul 9 52, simpul 10 28. Halaman 42. Untuk mencari simpul 11, lalu lintasan 1,4, 2, 5, 3. Diperoleh R0. Nilai batas untuk simpul 11 yaitu 28 tambah 0 sampai dengan 28. Jadi pohon ruang status yang terbentuk yaitu simpul 1 25, simpul 2 35, simpul 3 53, simpul 4 25, simpul 5 31, simpul 6 28, simpul 7 50, simpul 8 36, simpul 9 52, simpul 10 28, simpul 11 28. Karena tidak ada lagi simpul hidup di dalam pohon ruang status, maka X sama dengan 1,4, 2, 5, 3,1 menjadi solusi persoalan TSP di atas dengan bobot 28. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.